Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pada bulan Februari tahun 2023 bahwa masih ada 7,99 juta pengangguran yang ada di Indonesia. Nah, salah satu misi dari Capres Ganjar Mahfud yaitu mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi, di mana misi tersebut bertujuan menciptakan pembangunan ekonomi yang adil dan merata untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk mengurangi tingkat pengangguran tersebut, apa rencana kebijakan Capres untuk membuka lapangan kerja pada generasi bangsa? Tetapi lapangan kerja itu harus merata, di mana di desa tidak lagi ke kota dan yang di kota tidak lagi ke luar negeri untuk mencari lapangan pekerjaan. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filipina juga melakukan itu, ya Pak. Tiongkok waktu itu juga melakukan itu, Pak. Tapi yang dikirim adalah skill labor. Tapi bagaimana kemudian menciptakan lapangan kerja? Ini pertanyaan saya suka. Yang tadi sebenarnya sudah saya sampaikan. Betul. Menarik investor masuk dan kemudian orang bekerja di situ. Tugas kami dari profilan SDM-nya kurang baik, maka disiapkan SDM-nya baik untuk menjemput itu. Dan desain itu apa? Desain itu apa? Tapi seandainya itu tidak mencukupi, apakah kemudian kita diam? Tentu tidak. Yang kedua adalah menciptakan entrepreneur. Dan kita masih sangat kurang jumlah entrepreneur. Maka tadi saya katakan 3. Satu terkait dengan kira-kira menyiapkan anak-anak muda kita dengan bakat-bakat dan talentanya agar kemudian dia bisa bekerja sesuai yang dia minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak. Sebelumnya saya mau kasih pantun dulu Mas Ganjar. Ganjar Pranowo calon presiden yang tulus, ramah dan merakyat, hatinya mulus. Bersama rakyat, Indonesia jaya di dunia. Amin. Unggul dalam prestasi, sukses selamanya. Amin. Mas Ganjar, kalau saya bilang Mas Ganjar, tolong dijawab iye. Mas Ganjar, Iye. Ya, gak sah Mas, gak sah Mas. Jawabannya iye. Mas Ganjar, iya itu apa? nah ini dia masalah. Oh, bahasa Makassar. Dialek Makassar. Oh, saya kira gaya anak muda. Bukan. Iya. Ya, gitu, Mas. Maaf ini salah itu. Baik, saya gugup. Kenapa saya gugup? Bukan karena Mas Ganjar, tapi karena ada Rocky Gerung. Rocky Gerung ini kan simbol orang Indonesia yang cerdas, ilmunya silbas guru, tapi tidak ada satupun simbol yang sah kalau dia pernah belajar. Nah, tidak ada jasanya Pak, tapi ilmunya silbas guru. Jadi wajar kalau profesor seperti saya betul-betul. Nama saya Profesor Dr. Insinyur Jasrudin. Siap bikin semua segala macam. Saya dosen Teknik Makassar. Maka data tadi menunjukkan satu, indeks hukum kita cuma sekitar 30%. Kalau itu kita bawa ke seluruh aspek kehidupan kita, salah satunya adalah pembangunan ekonomi kita, maka sebetulnya grafiknya Pak tentang belanja dan pendapatan itu Pak, tidak seperti itu. Karena yang Bapak tampilkan 30% saja dari hasil pembangunan kita, 70%-nya itu mafia Pak. Jadi dari korupsi dulu baru dibikinkan statistik. Jadi hasil pembangunan kita itu sisa dari
penyelewengan. Roti boleh tidak. Durasi Oke, baik. Aku saya berhenti bertanya. Baik. Poinnya Mas Ganjar adalah karena wakil presidennya itu orang hukum. Dia bahkan menjadi pendekar hukum bagi ini. Masalahnya adalah wakil presiden itu melengkap penderita. Jadi kalau banyak pertanyaannya begini Mas Ganjar, sudah banyak survei membuktikan bahwa realitas seperti bahwa wakil presiden melengkap penderita. Bahkan ada wakil presiden Mas Ganjar berdoa supaya presidennya mati, supaya dia menjadi presiden. Pertanyaan saya adalah, apa yang Mas Ganjar akan lakukan supaya ahli hukum yang menjadi wakil presiden melengkap penderita tadi itu bisa produktif dalam menegakkan hukum di Indonesia? Indonesia negara besar, SDA-nya banyak, SDM-nya melimpah. Tidak ada satu negara pun yang bisa survive kalau SDM-nya tidak berkualitas. Garda terdepan dari SDM suatu bangsa pasti ada pada tenaga pendidik. Tapi bagaimana Indonesia mau berkualitas pendidikannya jika gurunya dosennya di bawah garis kemiskinan? Pak Jas, saya hormati ini Pak. Yang sudah tersertifikasi, dosen juga begitu, hanya 200.000 per hari. Bagaimana mau menonton kontes ada itu? Yes, festival. Mana ada guru yang bisa nonton, dosen pun tidak bisa. Kalau begitu pertanyaannya, program apa yang beda, yang benar-benar menjadi problem solving untuk pengembangan SDM kita melalui tenaga pendidikan? Terima kasih. Itu tidak apa-apa. Kemarin kami bicara dengan kementerian, dengan dinas, dengan masyarakat. Mereka mau juga ke luar negeri. Maka guru-guru yang dibayar 300.000 itu Pak, yang diberikan kebijakan itu Pak. Begitu kemenangan masuk ke saya, mereka saya pastikan kamu semuanya di kabupaten masing-masing mulai hari ini seluruh pendapatan berbasis hukum RMK. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.